Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang kami hormati Sekjen Pengurus Besar Alhamdulillah Bapak Haji Ahmad JPD, yang kami hormati Sekretaris Majelis Syuro Kiai Amin Hasan Samsul, yang kami hormati Ketua Lembaga Falakiyah Alhamdulillah Muhammad Nurdin Abdi beserta seluruh jajaran pengurus lembaga Falakiyah, dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir baik secara offline maupun secara online. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini lembaga Falakiyah Alhamdulillah akan menyampaikan hasil perhitungan 1 Syawal, 1 Ramadan dan juga 1 Dzulhijjah. Sebelumnya marilah kita buka pertemuan hari ini bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala dari yang wa'ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan berbeda dengan salahnya ya surat Al-Fatihah. Surat Al-Ladiyah an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Alhamdulillah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Alhamdulillah kepada Yang Terhormat Bapak Haji Ahmad JPD. Kepada Haji, silakan. Terima kasih Pak Saidi, Mas Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat ya, pada Jumat ini jam 14.30 sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Pusat Heriah pada Majelis Syuro PB Al-Heriah, Dewan Pakar PB Al-Heriah, Pengurus Besar Al-Heriah, Lembaga Falakiyah Al-Heriah, dan perwakilan dari lembaga pendidikan di kampus Terakhir. Kita hari ini akan menyampaikan maklumat Lembaga Falakiyah Al-Heriah terkait penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah 2025 masa ini. Semoga apa yang sudah disiapkan dan akan disampaikan oleh Pengurus Besar Heriah ini menjadi berkah untuk kita semua, terutama bagi warga Heriah. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan syariat Islam yang beliau sampaikan kepada kita semua. Izin saya mewakili Pak Ketua Umum Pengurus Besar Heriah, Bapak Kiai Haji Ahmad Mujahidin SH. Ya, ada salah satu hal beliau izin tadi untuk melanjutkan maklumat ini kepada kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PB Al-Heriah Bapak Ustadz Alwian Musid Samud. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan arahan bimbingan kepada kita semua. Yang saya hormati Pengurus Besar Al-Heriah yang pada waktu ini ya di depan kita, di belakang kita semua ini, di depan saya ditemani oleh jajaran dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Heriah, ada Pak Ustadz Arjawi, Pak Dr. Rabiuddin, Pak Dr. Deviantoro, Pak Bismi Samsudijal. Di sebelah kiri saya Pak Sekjen Pak Saidi, dan sebelah kanan saya ini Ketua Lembaga Falakiyah Al-Heriah Bapak Ustadz Muhammad Nurdin MAG, yang senantiasa konsisten istiqomah melakukan kajian-kajian falakiyah dimulai dari sejak tahun 2023 sampai tahun 2025 ini, dan ini merupakan sebuah
pencapaian bagi perkumpulan Islam, yaitu perkumpulan Al-Hidayah, yang kita senantiasa setiap mengawali bulan Ramadan memberikan maklumat kepada seluruh warga Al-Hidayah dalam penetapan awal Ramadan. Nah, ini merupakan sebuah kemajuan bagi Al-Hidayah. Kita memiliki lembaga falakiyah yang kita tahu setiap minggu ini mengadakan kajian-kajian untuk dosen, untuk mahasiswa, dan kita memiliki sebuah lembaga tersendiri seperti itu. Dan kita juga memiliki markas koordinat, yaitu di Bukit At-Taqwa Al-Hidayah di Bantarwaru, Cinangka. Nah, ini merupakan tempat yang strategis ya, dan ini juga merupakan tempat yang disiapkan oleh pengurus besar Al-Hidayah untuk nanti diadakan kajian-kajian, dan ini juga menjadi pusat pembelajaran falakiyah untuk mahasiswa dan warga Al-Hidayah. Kami selaku pengurus besar Al-Hidayah berharap dengan sebentar lagi akan disampaikan maklumat oleh lembaga falakiyah Al-Hidayah ini menjadi acuan untuk warga Al-Hidayah dari mulai tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan hingga pengurus cabang Al-Hidayah. Kita tahu bahwa selama ini kita juga selalu ikut sidang isbat ya, yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita senantiasa diundang karena kita sebagai ormas atau perkumpulan yang terdaftar di pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kajian lembaga falakiyah dari Al-Hidayah ini menjadi penambah gitu kan, kekuatan umat ya, untuk selalu bermitra antara perkumpulan Al-Hidayah dengan pemerintah seperti itu. Bukan melihat dari berbedanya, tapi ini semua untuk memperkuat kekuatan umat seperti itu. Nah, kami melihat bahwa Al-Hidayah yang sudah berdiri sejak tahun 1925, kemudian di tahun 2025 ini akan mencapai umurnya yang ke 100 tahun, 1 abad, ini harus terus berkembang, maju, dari mulai pendidikan sosial, budaya, dan pendidikan sosial politik. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan yang selama ini selalu ditorehkan oleh pengurus besar Al-Hidayah. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan untuk Al-Hidayah. Setiap mengawali bulan Ramadan, kita memiliki panduan tersendiri, yaitu lembaga falakiyah Al-Hidayah. Dan kita juga sudah memiliki, dan sebentar akan disampaikan jadwal imsakiyah. Ini akan disampaikan kepada pengurus-pengurus cabang Al-Hidayah. Ini supaya menjadi acuan untuk diikuti seperti itu. Nah, kami berharap ini menjadi pedoman yang disampaikan ke seluruh keluarga-keluarga besar Al-Hidayah, mulai dari wali murid, wali mahasiswa, wali santri, dimanapun berada seperti itu. Kemudian kita juga memiliki lembaga Laz Al-Hidayah. Ini biasanya setiap mau Idul Fitri, Laz ini menampung zakat fitrah, zakat mal dari seluruh keluarga besar Al-Hidayah. Ini juga bisa menjadi sebuah terobosan baru untuk Al-Hidayah, bahwa kita memiliki lembaga yang menampung zakat dari seluruh Al-Hidayah dan untuk Al-Hidayah lagi seperti itu. Sekali lagi, kami atas nama pengurus besar Al-Hidayah mengajak ke seluruh keluarga besar Al-Hidayah untuk sama-sama melaksanakan maklumat lembaga falakiyah yang sebentar lagi akan di-share, akan dipublikasikan oleh lembaga falakiyah Al-Hidayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pedoman untuk kita semua.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah yang tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Haji Ahmad Muji. Bapak Ibu hadirin dimanapun berada, baik secara offline maupun secara online. Selanjutnya akan kami sampaikan maklumat Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah nomor 001-LF-AK-2 tentang penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan perhitungan hisab kriteria Al-Khairiyah dan demi terpenuhinya syarat masuk waktu pada ibadah yang akan ditunaikan, dengan ini Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Al-Khairiyah menyampaikan maklumat tentang penentuan awal tahun Hijriah berdasarkan metode Atur Al-Anik yang berkenaan dengan waktu-waktu ibadah untuk dipedomani serta ditindaklanjuti oleh warga Al-Khairiyah. Yang pertama untuk Ramadan. 1. 29 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan Jumat Legi tanggal 28 Februari 2025 Masehi. 2. Ijtima akhir bulan Sya'ban terjadi pada hari Jumat Legi tanggal 25 Februari 2025 Masehi pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. 3. Berdasarkan titik koordinat markas Falakiyah Al-Khairiyah di Bukit At-Taqwa, Bantarwaru, Cinangka, Serang, Banten, yaitu 6 derajat 12 3,3 lintang selatan dan 105 derajat 54 21 bujur timur. Matahari terbenam di hari Jumat Legi tanggal 28 Februari 2025 Masehi pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Keberadaan hilal saat itu ada di atas ufuk dengan ketinggian 3 derajat 53 3,2 32,67. 4. Merujuk ketentuan hilal menurut kriteria Al-Khairiyah bahwa waktu ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Hilal berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam yang dihitung dari ufuk sampai dengan piringan bawah bulan. Ketinggian hilal di atas ufuk dihitung secara nasional atau berlaku ketentuan wilayatul hukmi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan terpenuhinya semua kriteria, hilal dinyatakan wujud tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Yang selanjutnya Syawal. 1. 29 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan Sabtu Kliwon tanggal 29 Maret 2025 Masehi. 2. Ijtima akhir bulan Ramadan terjadi pada hari Sabtu Kliwon tanggal 29 Maret 2025 Masehi pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. 3. Berdasarkan titik koordinat markas Falakiyah Al-Khairiyah di Bukit At-Taqwa, Bantarwaru, Cinangka, Serang, Banten, yaitu 6 derajat 12 3,3 lintang selatan dan 105 derajat 54 21 bujur timur. Matahari terbenam di hari Sabtu Kliwon tanggal 29 Maret 2025 Masehi pada pukul 18.04.30 waktu Indonesia Barat. Keberadaan hilal saat itu ada di bawah ufuk
dengan ketinggian kurang dari 1 derajat 32 11,19. 4. Merujuk ketentuan hilal menurut kriteria Al-Khairiyah, maka hilal dinyatakan belum wujud. Bulan Ramadan disempurnakan hitungannya menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada lusa hari bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Kemudian yang selanjutnya Dzulhijjah. 1. 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan Selasa Wage tanggal 27 Mei 2025 Masehi. 2. Ijtima akhir bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah terjadi pada hari Selasa Wage tanggal 27 Mei 2025 Masehi pukul 10.05.44 detik waktu Indonesia Barat. 3. Berdasarkan titik koordinat markas Falakiyah Al-Khairiyah di Bukit At-Taqwa, Bantarwaru, Cinangka, Serang, Banten, yaitu 6 derajat 12 3,3 lintang selatan dan 105 derajat 54,21 bujur timur. Matahari terbenam di hari Selasa Wage tanggal 27 Mei 2025 Masehi pada pukul 17.49 10 detik waktu Indonesia Barat. Keberadaan hilal saat itu ada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 17 33,7. 4. Merujuk ketentuan hilal menurut kriteria Al-Khairiyah, maka hilal dinyatakan wujud tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada esok hari atau bertepatan dengan hari Rabu Kliwon tanggal 28 Mei 2025 Masehi. Hari Arafah 9 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 5 Juni 2025 Masehi, dan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Itulah maklumat Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon 22 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 2025 Masehi. Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah, Ketua Muhammad Nurdin MAG, ditandatangani. Sekretaris Muhammad Riyad dicap dan ditandatangani. Menyetujui Pengurus Besar Al-Khairiyah, Ketua Umum Kiai Haji Mujahidin SHIMM ditandatangani, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Khairiyah Haji Ahmad Munji MPD dicap dan ditandatangani. Demikian kami sampaikan maklumat Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Selanjutnya jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan berkaitan dengan maklumat Falakiyah Al-Khairiyah ini, insyaallah nanti akan langsung ditanggapi oleh Ketua Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah. Kepada saudaraku semua, Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ketua Lembaga Falakiyah kepada yang terhormat Bapak Ustaz Nurdin MAG, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian berbahagia. Tadi maklumat sudah dibacakan oleh Bapak Dr. Sayuti bahwa ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah dan dimohonkan untuk bisa disebarluaskan, dibagikan, didistribusikan kepada cabang-cabang Al-Khairiyah yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk mensiarkan ilmu falak yang
notabene adalah bagian dari ikhtiar kita di bidang hukum wadi. Kriteria yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Dr. Sayuti yang digunakan oleh Al-Khairiyah ini sejatinya prinsipnya adalah berbasis hisab, sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Hanya saja pemerintah kita menandatangani MABIT, yaitu kesepakatan Menteri Agama Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketentuan MABIT ini menetapkan secara hisab bahwa ketinggian hilal harus 3 derajat di atas ufuk, kemudian sudut elongasi 6,4 derajat. 6,4 derajat ini artinya 6 derajat 24 menit 0 detik. Jadi bukan 6 derajat 4 menit, tapi 6,4 derajat itu maksudnya adalah 6 derajat 24 menit 0 detik. Sedangkan di lembaga Al-Khairiyah, hisabnya ini mengacu kepada ketinggian hilal berapapun di atas ufuk itu sudah dianggap wujud, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Artinya mengacu kepada kajian fikih bahwa wilayatul hukmi di NKRI ini menjadi bagian dari pertimbangan Al-Khairiyah dalam menentukan wujud tidaknya hilal di atas ufuk. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Ramadan kita besok, kemudian tanggal 1 Syawal dan tanggal 1 Dzulhijjah, Al-Khairiyah bertepatan waktu-waktu ibadahnya dengan pemerintah. Artinya tidak ada perbedaan waktu-waktu ibadah yang ditetapkan oleh Al-Khairiyah, begitu pula dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Khairiyah. Sedangkan teman-teman kita di NU ini memiliki kriteria sendiri, yaitu hilal berbasis hisab hanya saja mesti diverifikasi berdasarkan ruqyah. Nah, pada tanggal 28 Februari nanti hilal rata di atas ufuk mulai dari Merauke sampai ke Sabang. Merauke yang ada di ujung timur Indonesia sampai ke Sabang yang ada di ujung barat Indonesia, itu hilal ada di atas ufuk. Hanya saja sudut elongasi yang menjadi batas minimal 6,4 derajat itu atau 6 derajat 24 menit ini hanya terjadi di Aceh, yaitu di Sabang dan di Banda Aceh. Jadi di Jawa ini masih di bawah kriteria MABIT, masih di kita saja itu di Bukit At-Taqwa itu masih 6 derajat kurang dari 24 menit, sehingga tidak memenuhi kriteria MABIT. Tapi kalau kita mengacu ke wilayah yang paling barat, yaitu di Aceh, tepatnya di Banda Aceh dan di Sabang, itu sudut elongasi persis sudah tepat 6,4 derajat. Kalau dibuat dalam hitungan menit, maka dia akan dikonversi menjadi 6 derajat 27 menit, hanya lebih 3 menit. Tapi sudah cukup bagi pemerintah Indonesia karena berlaku wilayatul hukmi, meskipun itu cuma ada di Aceh, yaitu di Sabang dan di Banda Aceh, itu berlaku sama untuk seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke berlaku ketetapan pemerintah yang disepakati dalam MABIT, yaitu 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4 derajat untuk sudut elongasinya. Jadi alhamdulillah untuk waktu-waktu ibadah kita mulai dari awal 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal hingga 1 Dzulhijjah, semuanya bertepatan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama, tentu saja sebagai pengayom ormas-ormas Islam tidak begitu saja menetapkan tanpa terlebih dahulu melakukan sidang isbat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari atau tanggal 29 Syawal. Tentu saja dalam hal mengakomodir saudara-saudara kita di NU
Karena NU meskipun sudah imkan ruqyah, yaitu hilal di atas 3 derajat, kemudian sudut elongasi sudah di atas 6,4 derajat, tapi bagaimanapun juga hilal harus diverifikasi, harus diruqyah. Jadi NU punya ketetapan 2, yaitu irnu imkan ruqyah Nahdlatul Ulama, hilal di atas 3 derajat, sudut elongasi 6,4 derajat, tetap harus diruqyah. Yang kedua, kriteria kornu, qot'i ruqyah, yaitu bila mana hilal sudah di atas ketinggian 9,9 derajat, maka sudah qot'i bahwa besok masuk tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Zulhijjah, dan itu tidak perlu diverifikasi oleh melalui ruqyah karena sudah qot'i. Sementara saudara-saudara kita melalui keputusan Turki pada tahun 2016, yakni Muhammadiyah, itu menetapkan sekarang yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal. Jadi Muhammadiyah sudah tidak lagi menetapkan wujudul hilal sebagai basis kriterianya, tapi Muhammadiyah menjadikan 1 hari 1 tanggal. Ilustrasinya seakan-akan bumi ini digelar menjadi satu matlak, mulai dari ujung paling timur New Zealand sampai ujung paling barat di Alaska di Amerika, itu 1 hari 1 tanggal. Sehingga ketetapan yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah 5/8. Maksudnya ketinggian hilal dimanapun adanya, kalau sudah mencapai 5 derajat, kemudian sudut elongasinya sudah mencapai 8 derajat, maka sudah dipastikan bahwa bulan baru sudah muncul. Jadi itu perbedaan antara kriteria kita, kriteria pemerintah, kriteria NU, dan kriteria kalender Hijriah global tunggal yang sudah diadopsi oleh Muhammadiyah mulai tahun ini. Barangkali itu sebagai tambahan. Bila mana ada hal yang ingin ditanyakan, monggo kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya Pak Ketua. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari para hadirin? Cukup Pak Sedaluyan, ada yang sampaikan? Cukup. Baik Bapak Ibu, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pengumuman untuk keluarga besar Al-Hidayah terkait dengan penetapan Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah 1446 Hijriah. Selanjutnya kami dari Lembaga Falakiyah dan juga jajaran pengurus besar Al-Hidayah yang telah menyampaikan maklumat ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.